Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama konsep kehidupan channel di sini, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, teman konsep kehidupan channel di mana saja berada, untuk kali ini saya akan mencoba menampilkan koar-koarnya, bantahannya, dan emosinya Rizik Syihab ini dalam menepis permasalahan nasab nasab yang ada di medsos ramai gitu ya. Rizik Syihab menepis dengan koar-koar dan emosinya, ya memang itu modalnya, Yang mengaku habaib itu kan modalnya hanya koar-koar dan ini apa namanya, framing saja kan. Dia koar-koar, dia keluarkan statement, nah itu modalnya itu. Kalau sekarang kan emosi dengan kentut aja tinggal. Rizik Syihab itu tinggal emosi dengan kentut saja, usia ya udah tua sama ya, udah tua, tidak beda. Kalau ajal ya tinggal nunggu waktu kan. Kalau ajal kan, kalau mati kan bukan karena tua, bukan karena usia. Kalau mati itu karena ajal gitu ya. Ya tinggal itulah. Jadi tinggal menunggu waktu aja sebetulnya. Yang perlu keluar-keluar emosi begitu ya apa artinya? Tapi karena bela diri takut kena sweeping barangkali, karena ada rumor yang terdengar bahwa ahli nasab ini yang mencari atau membongkar nasab Balawi ini akan mensweeping. Kenapa ya? Karena para alim ulama atau kiai yang mencari kebenaran ini udah muak dengan sikap-sikapnya habaib yang mengaku dirinya habaib, ini habaib palsu ini ya. Dan nanti di video yang kedua, di sesi yang kedua di sini juga akan saya tampilkan cuplikan video dari Kiai Haji Yusuf Banten ini yang menepis tentang bagaimana ulahnya Rizik Syihab ini ditepis oleh. Oke, kita saksikan bersama, semoga bermanfaat dan semoga menjadi satu bahan pengetahuan buat kita. Oke. Nah Habib Rizik, gua Ba'alwi, lu mau apa? Saya tantang para bekal nasab. Yahudi pesek yang mengancam ingin mensweeping Ba'alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau sweeping, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Kompak bersatu, jangan mau dipecah belah. Setuju? Setuju? Tadi tuh yang apa namanya kayak Ba'alwi, lu mau apa? Hah? Lu mau sweeping? Sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian. Kurang ajar. Takbir. Kok ngancem mau sweeping habaib ye? Gua kepret loh. Yahudi pesek, Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Ba'alwi, dianya ngaku turunan Nabi. Tengok, unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Udah sekarang saya mau tanya umat Islam ini semua, ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Ba'alwi, dia atau lawan? Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Iya, lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Kok begitu Beb? Kesian. Ada pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kan kesian. Kita bikin pasukan berani matiin. Setuju? Siap bela ulama, siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat begal-begal nasab. Takbir. Saya tantang para begal nasab. Yahudi pesek yang mengancam ingin mensweeping Ba'alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau
Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Udah cukup begitu, tanggal 10 bebas. Udah, bukan bikin gregetan. Untung gue punya jantung 11. Putus 1 ada 10, putus 1 ada 9. Kalau jantung 1 udah mati dari kemarin dah. Bawaannya ngagetin melulu. Saudara, kira-kira jelas gak? Paham gak? Mau diadu domba? Mau dipecah belah? Kiai, ulama, habaib nggak boleh diadu domba, betul? Itu yang ngadu-ngadu domba, yang ngancem sweeping habaib, saudara, itu PKI gaya baru. Bukan, mereka bukan ahlus sunnah, bukan. Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara. Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau sweeping, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Maka itu saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua ulama, di majelis mereka, di mimbar mereka, kelompok-kelompok ini nggak boleh dibiarkan. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih panggung. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Semua habaib harus bicara, lawan. Jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Begitu semua saya tanya umat, siap bersatu gak? Siap bersatu gak? Ada yang bilang, Habib kok selama ini Habib diem aja, kun gue bebas bersyarat. Kalau gue bebas dari kemarin, gue udah cari, gue udah piting tuh orang. Udah bengkang, pakai ngancem, baru didatengin sama satu orang, udah ngundang tentara sama polisi 2 truk, bengkong. Udah cukup begitu aja ya. Mudah-mudahan kita semua selamat, amin. Kiai Zainuddin Ali juga suarakan di mimbar, Kiai Ucu suarakan di mimbar semua, bahwa Kiai, Habib, saudara Ba'alwi dan semua ulama bersatu, bersaudara, tidak boleh ada yang diadu domba, betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama, siap sikat Yahudi pesek, siap sikat yang mau sweeping habaib. Takbir, kejar, hajar mereka, jangan pada takut, saudara. Nah, itulah sahabat dan teman-teman di mana saja berada, sudah kita saksikan tadi betapa menggebu-gebunya suara seorang Rizik Syihab menepis apa yang ramai, rumor yang ramai tentang nasab di luar sana. Tapi sebetulnya harusnya caranya tidak demikian. Itu kan mereka yang bilang tidak memecah belah, tapi mereka yang mengajak melawan. Berarti kan kalau mengajak melawan kan mengajak memecah belah. Baik teman-teman, apapun dan seperti apapun, kita jangan sampai terbawa dan terpancing, apalagi terpecah belah oleh hal-hal yang demikian. Dan mudah-mudahan apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat harus menjadi satu bekal atau bahan agar kita bisa lebih hati-hati lagi, lebih menjaga lagi ukhuwah Islamiyah. Kita ini bersaudara, sama-sama muslim, untuk saling kasih sayang, saling menghormati, saling toleransi, dan saling menjaga kesatuan dan persatuan yang utuh untuk negeri tercinta kita. Dan ini juga ada, berikut ini ada nasihat yang menyangkal dari pembicaraan saudara Rizik Syihab tadi, yaitu dari Kiai Haji Yusuf Banten, yang akan memberikan nasihat atau menepis, dan yang penilaiannya seperti apalah. Dari kita saksikan tayangan dari Kiai Haji Yusuf Banten untuk Rizik Syihab. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
annal quwata lillahi jami'a la ghaliba illallah. Para hadirin, saya tadi mendengarkan dengan seksama ceramahnya Rizik Syihab di depan mustami'innya. Saya sangat menyayangkan sekali apa yang distatementkan, diucapkan oleh Rizik Syihab. Dalam ceramah tersebut beliau menjelaskan bahwa ada kelompok yang akan mensweeping para habaib. Lalu kemudian di video itu beliau menantang yang mau mensweeping habaib. Beliau tantang kapan, di mana, tentukan waktunya, dan sebagainya. Dan di situ, di ceramah itu, Rizik Syihab melibatkan atau mengajak mustamiin umat Islam untuk melawan yang beliau tuduh sebagai pembegal nasab. Menurut saya ini sudah tidak pantas dilakukan oleh seorang Rizik Syihab yang konon katanya beliau seorang orang yang mengerti, orang berilmu, apalagi beliau mengklaim dirinya sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sebagian mayoritas umat Islam, saya katakan mayoritas karena sekarang sudah banyak viral, menolak kedurian Habib ini sebagai dzurriyyah Nabi, seperti yang tersebar di video. Itu urusan mereka dan urusan Rizik Syihab mau betul dan tidak. Saya akan menyoroti di sini bukan masalah tentang nasab beliau, ya, tetapi lebih menyoroti sikap beliau dalam menyikapi orang yang konon katanya beliau tuduh pembegal nasab yang akan mensweeping. Mestinya Rizik Syihab itu sebagai seorang yang alim, katanya gitu ya, alim, dia tahu posisi dirinya. Mestinya alim itu justru mencegah terjadinya bentrokan, mengislahkan yang sedang berselisih, bukan malah memprovokasi, mengajak orang lain, apalagi orang pribumi Nusantara, demi kepentingan dirinya dan klannya untuk dibenturkan dengan orang lain, wabil khusus dengan pribumi dan Nusantara. Menurut pendapat saya, ini jelas adalah sebuah adu domba. Ini bertentangan dengan apa yang sering diteriakkan oleh Rizik Syihab, yaitu revolusi akhlak dan persatuan umat. Beliau berkali-kali selalu Habib, kiai, ulama bersatu. Jangan mau diadu domba, dipecah belah. Loh, kok ini sangat kentara sekali, bukti sekali video beliau mengajak umat, khususnya ada Mustamin, untuk siap melawan katanya begal nasab. Sekalipun umpamanya beliau tidak suka di sweeping, beliau harusnya bijaksana. Yang mau men-sweeping itu siapa yang akan di-sweeping? Yang akan di-sweeping, yang saya tahu itu, saya dengar di YouTube, itu adalah para habaib, bukan pribumi Nusantara. Lalu mengapa Rizik Syihab mengajak-ngajak pribumi Nusantara yang tidak ada kaitannya dengan persoalan ini, dengan persoalan di-sweeping menyweeping? Tidak ada. Apakah ini Rizik Syihab memang akan menjadikan umat pribumi Nusantara ini menjadi tumbal lagi? Maaf saya katakan tumbal, sebab kalau terjadi ini akan jelas mereka akan jadi tumbal. Karena menurut hemat saya, pribumi Nusantara, orang Nusantara ini tidak ada masalah dengan yang lain, apalagi dengan orang yang konon katanya
akan sweeping. Sasaran yang akan sweeping ini yang saya dengar di YouTube ini adalah para habaib. Ya, mestinya kalau memang Rizik Syihab punya jiwa satria, gentleman, nggak usah bawa-bawa pribumi Nusantara orang lain untuk dikorbankan. Jangan berlindung kepada pribumi Nusantara dan Mustami-Mustamiin walaupun itu murid dan santrinya. Justru seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melindungi santrinya dan anak buahnya. Yang lebih bijaksana lagi menurut saya, sebaiknya Rizik Syihab sebagai seorang yang merasa dirinya alim ini tidak mengindahkan ancaman mereka sweeping. Ini negara hukum, tinggal ditunggu aja ketika mereka sweeping. Rizik Syihab tinggal melaporkan kalau memang menjunjung tinggi supremasi hukum di Indonesia. Alangkah tidak elok seorang Rizik Syihab ini mengomentari orang-orang yang akan konon katanya akan sweepingnya dengan komentar yang tidak pantas dilakukan. Di mana letak panutannya? Di mana letak seorang yang menggemborkan revolusi akhlak? Di mana letak akhlaknya? Dari sisi mana nanti umat Islam melihat Rizik Syihab ini sebagai panutan yang memang akan mempersatukan umat? Karena di sini sebaliknya akan memecah belah umat, bahkan membenturkan umat, mengadu dombakan umat. Ya, jelas ini rencana mengadu dombakan umat secara bukti dan nyata. Apalagi di situ beliau berkata akan mematiin, berarti merencanakan membunuh. Apakah itu pantas dilakukan oleh seorang yang mengerti? Setiap orang yang waras dan cerdas ini tentu logika tidak akan menerima. Sebab hal itu hanya pantas dilakukan oleh orang yang bukan alim, oleh orang yang tidak memahami arti dan hakikat ukhuwah Islamiyah dan persatuan, dan yang tidak memahami fungsinya, tugasnya mengislahkan yang berselisih, bukan malah justru membesar-besarkan masalah. Oke, saya paham, mungkin karena kecewa sakit hati, tersinggung dengan adanya orang yang sweeping. Tetapi setersinggung apapun, sekecewa apapun, orang yang alim, yang merasa dirinya alim, tetap bisa mengendalikan pikiran dan akalnya dan lebih mendahulukan kepada tegaknya supremasi hukum, khususnya di Indonesia. Kalau orang itu menghormati hukum di Indonesia, ada polisi dan sebagainya, ya. Jadi tidak dengan dibalas dengan arogansi, dengan ancaman, apalagi yang paling saya tidak setuju, ini Rizik Syihab selalu membawa-bawa umat, selalu membawa-bawa ulama dan kiai dalam setiap ceramahnya. Saya tidak paham ini ulama mana, kiai mana dan sebagainya. Saya tidak paham. Apakah Rizik Syihab menilai seluruh umat Islam di Indonesia, ulama Islam, kiai di Indonesia ini semuanya itu mengikuti dia? Apakah semuanya juga anut kepada dia, menggaungkan dia, mendewakan dia? Apakah semuanya juga berpihak pada dia? Apakah semuanya menjadikan dia itu sebagai tokoh? Yang saya tahu tidak, mayoritas tidak semua, hanya segelintir orang aja. Kenapa ini Rizik Syihab selalu pede banget? Setiap saya perhatikan kadang-kadang di YouTube di mana diduga oleh saya selalu mengatakan umat dan umat, kiai dan ulama dan sebagainya. Seolah-olah mereka itu milik semua, ada di genggaman Rizik Syihab. Masya Allah, tabarakallah. Yang saya tidak mengerti, apakah beliau ini tidak malu? Tidak malu gitu ketika bicara umat, ulama dan kiai, apakah tidak malu? Ya. Terkadang saya sendiri ketika akan berbicara tentang umat, kiai dan ulama, untuk kepentingan saya, untuk pola pikir saya, rencana saya terkadang malu. Sebab saya khawatir saya ini tidak diterima oleh umat, tidak diakui untuk jadi panutan dan diikuti, tidak, apalagi oleh kiai dan ulama. Jadi saya sangat heran, tetapi juga salut dengan kepedean Rizik Syihab ini. Jujur aja, salut saya. Tapi saya jujur aja tidak seperti itu. Saya sangat malu. Jangankan untuk memberikan umat kiai-kiai,
Saya untuk berbicara untuk kepentingan saya membawa nama santri aja saya malu. Sebab jangan-jangan santri saya tidak mengikuti saya, tidak menjadikan saya tokoh, tidak menjadikan saya panutannya. Itu yang harus diwaspadai. Kok ini Rizik Syihab kegeeran banget menurut saya. Intinya, saya sangat tidak setuju dengan statement Rizik Syihab. Ini berbahaya sekali. Ini akan menimbulkan perpecahan anak bangsa. Akan ada timbul perang saudara, bentrokan antara pribumi dengan pribumi, Nusantara dengan Nusantara, ulama dengan ulama, kiai dengan kiai. Ini sangat berbahaya. Statement Rizik Syihab sangat berbahaya sekali untuk persatuan negara Republik Indonesia, untuk kesatuan rakyat Indonesia. Mestinya dia bisa mengayomi, dia bisa membuktikan revolusi akhlaknya sebatas apa. Maka tugas revolusi akhlak itu mendamaikan umat, mendinginkan umat, penyejuk umat, payung umat, bukan membentur-benturkan, mengadu domba umat. Kalau itu terjadi, maka revolusi akhlak yang mana yang akan didengungkan oleh Rizik Syihab? Saya curiga jangan-jangan itu hanya sebuah gelora revolusi akhlak itu hanya sebuah politik, hanya sebuah gerakan politik, hanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia, bukan untuk kepentingan umat. Karena revolusi akhlak itu tidak mengorbankan rakyat dan umat. Revolusi akhlak itu dengan ilmu, dengan tarbiyah, dengan pendidikan, membangun mentalitas dan keimanan, bukan dengan harokah dan gerakan, apalagi dengan membenturkan, mengadu domba antar pribumi dengan pribumi, orang Nusantara dengan Nusantara. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini tidak boleh terjadi. Saya kira seluruh rakyat Indonesia sudah paham, sudah mengerti mana yang sesungguhnya itu mengeluarkan revolusi akhlak, walaupun tanpa berbicara menggembor-gembor, tapi memang dia misinya merevolusi akhlak. Mana yang hanya berbicara menggembor-gembor di hadapan umat dengan menjual-jual revolusi akhlak, tetapi saya khawatir ini hanya tujuan politik untuk meraih kekuasaan. Ini sangat berbahaya. Ini berbahaya untuk kelangsungan negara Republik Indonesia, untuk kelangsungan NKRI. Ini sangat berbahaya. Ada apa ini? Saya yakin seluruh rakyat Indonesia, khusus umat Islam Indonesia, sudah bisa menilai mana orang yang palsu, mana yang tidak, mana orang-orang yang lurus lillahi ta'ala untuk umat, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, mana yang tidak, mana yang berbohong, mana yang tidak, mana yang musang berbulu domba, mana yang tidak. Semua rakyat Indonesia sudah tahu. Ya, ini sangat prihatin bagi saya. Saya sendiri jujur aja sangat tidak setuju jika umat ini berpecah belah. Saya tidak setuju jika ada orang yang mengadu domba antara pribumi dengan pribumi, Nusantara dengan Nusantara, ulama dengan ulama, kiai dengan kiai dan sebagainya. Saya tidak setuju. Lepas dari persoalan apapun, ya. Karena musuh kita itu yang terbesar adalah diri kita. Dan musuhnya negara Indonesia itu ya orang-orang yang akan menghancurkan kelangsungan negara Republik Indonesia. Ya, justru sebaliknya, sesungguhnya siapa aja yang merasa dirinya alim wajib melindungi, mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, mencegah terjadinya perselisihan dan adu domba. Ini negara hukum, bukan negara barbar, bukan negara radikal. Jangan didik, maaf, kepada siapa termasuk kepada saya, jangan didik rakyat Indonesia umat Islam menjadi nanti calon residivis kembali. Jangan didik rakyat Indonesia umat Indonesia menjadi calon residivis kembali yang selalu hidupnya ada di penjara. Apa jadinya jika umat Islam Indonesia ini semuanya mantan residivis, tetapi menggelorakan umat dan umat, Islam dan Islam, ulama-ulama dan kiai-kiai, dan akhlak dan akhlak. Tetapi buktinya dia umpamanya karena sering masuk penjara, dia ternyata residivis yang mengagungkan umat dan agama dan Allah dan Rasul. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dalik. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Semua tidak terjadi di negara Indonesia. Sekali lagi saya katakan, saya tidak setuju jika ulama dengan ulama, kiai dengan kiai,
pribumi dengan pribumi, Nusantara dengan Nusantara dibenturkan dan berbenturan, berselisih. Seharusnya kita meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu islah, bersatu, saling cinta, saling ridho. Allahumma ajal Islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wa alif baina qulub wasih zata bainihim waslih zata bainihim wansurum ala aduika waduhim. Mestinya begitu, aslih zata bainah, bagus hubungan persaudaraannya dan saling cinta di antara mereka, bukan justru sebaliknya, mengaku alim, mengaku hebat, mengaku cucu Nabi, tetapi doyannya, kerjaannya membentur-benturkan orang lain untuk kepentingan pribadi dan klannya, membentur-benturkan pribumi Nusantara dengan untuk kepentingan pribadinya. Nauzubillahi min dalik. Pemimpin macam apa seperti ini? Pemimpin macam apa? Jangankan dia bisa memimpin orang lain, memimpin nafsunya saja dia tidak bisa, memimpin akalnya menjadi waras saja dia tidak bisa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini musibah besar bagi kita semua yang harus kita kantor bersama. Yo, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat Islam Indonesia, jangan mau dijadikan tumbal dan bemper untuk diadukan, dibenturkan dengan sesama pribumi Nusantara dengan Nusantara. Mari kita bangun negara Indonesia dengan persatuan kesatuan, dengan kasih sayang. Negara kita adalah negara kita. Kita harus cinta Indonesia. Kita NKRI, kita Pancasila, kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya, maka negara kita negara Indonesia. Negara kita negara Indonesia, bukan Tarim, bukan Yaman. Karena kita hidup di Indonesia, mati di Indonesia, berjuang di Indonesia, makan tidur di Indonesia, kuliah sekolah mesantren di Indonesia. Maka cintailah Indonesia. Negara kita bukan Tarim, bukan Yaman, para hadirin. Yo, NKRI harga mati. Bersatu untuk NKRI, bersatu untuk Pancasila, bersatu untuk negara Republik Indonesia. Merah putih ada di dada kita. Semoga Allah meridhoi kita, menjaga negara Republik Indonesia, menjaga seluruh rakyat Indonesia, menjaga seluruh umat Islam selalu bersatu dan dijaga dari kelompok dan oknum dan orang-orang yang menggelorkan umat dan agama Islam dan Rasul dan jihad dan revolusi akhlak, tetapi faktanya membenturkan umat, mengotori Rasul, mengotori Allah Ta'ala, mengotori negara Republik Indonesia, mengotori hukum dan pelanggar hukum. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan teman-teman di mana saja berada yang masih setia, tentunya sudah kita saksikan tadi bagaimana dengan bijak Kiai Haji Yusuf dari Banten mendengar dan menanggapi suara atau apa yang dikatakan dan apa yang diucapkan oleh seorang Rizik Syihab, dan bahkan sebaliknya bahwa Kiai Yusuf Banten ini memberi nasihat kepada seorang Rizik Syihab agar tidak demikian, agar tidak memprovokator umat, agar tidak memprovokator para alim ulama, dan mudah-mudahan alim ulama Nusantara yang tercinta ini ya yang memang sedang mencari kebenaran. Jadi yang namanya kebenaran itu ya harus dibuktikan. Ya, sekarang kalau Rizik Syihab mengaku bahwa dirinya adalah Dzurriyyat Rasul, ya buktikan. Mudah saja kan. Kalau sudah membukti dengan bukti, didukung dengan bukti, ya tidak akan jadi masalah. Yang lain juga demikian. Jadi para habaib yang mengaku habaib dan yang mengaku Dzurriyyat Rasulullah, ya tinggal buktikan. Ada caranya kok. Mudah saja kan. Kenapa harus takut di-sweeping kalau memang mereka itu asli Dzurriyyat Rasulullah? Kenapa harus takut di-sweeping? Mau di-sweeping mau apapun ya silakan, tinggal membuktikan. Ini buktinya. Saya punya motor, ini suratnya, ini STNK-nya, ini BPKB-nya motor saya, boleh beli. Sah, nggak jadi masalah kan? Nah itu. Baiklah sahabat dimana saja berada, mudah-mudahan apa yang kita saksikan tadi kita bisa ambil yang baiknya, kita bisa buang jauh-jauh yang tidak baiknya, apalagi yang sifatnya memprovokasi, yang bisa merusak persatuan dan kesatuan kita. Yuk kita jaga rasa kesatuan dan persatuan bangsa demi NKRI tercinta. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.